Peserta Rapat Kerja Teknis Sinkronisasi Kegiatan Lingkungan Hidup dan Pertanahan se-Papua Barat diharapkan sepakat meminta dana otsus untuk mendukung program pembangunan berkelanjutan di masing-masing kabupaten kota. Harapan ini disampaikan Kepala Dinas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Sorong, Julian Kelikambu, menanggapi tuntutan merencanakan pembangunan berkelanjutan dengan program-program terukur yang diminta Kepala Bapeda Papua Barat dan Cisangkek SHMM dan Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua Edward Sembiring dalam rakor teknis di Hotel Waigo, Kota Sorong, Senin pagi. Begitu banyak program pencegahan dan penyelamatan kerusakan lingkungan yang belum disikapi serius pengambil kebijakan, diharapkan bisa disikapi peserta Rakornis dengan meminta dana otsus untuk mendukung program pembangunan berkelanjutan sesuai perintah undang-undang. Kota kabupaten itu cukup banyak, bahkan di visi misi itu selalu ada pembangunan berwawasan lingkungan. Peningkatan kualitas lingkungan hidup. Tapi turunan dari misi itu ke dalam program dan kegiatan ini kami kadang tidak berdaya dan tidak bisa terlaksana dengan baik karena keterbatasan anggaran. Nah, misalnya sejumlah dokumen-dokumen yang akan dibutuhkan, mungkin nanti di akhir dari masa kepemimpinan kepala daerah, baik gubernur, bupati, wali kota, itu nanti akan nilainya akan rendah di sana. Ke depan kami berharap melalui revisi Undang-Undang Otsus yang baru nomor 2 tahun 2021, di mana anggaran itu juga sudah kewenangannya dilimpahkan langsung kepada kepala daerah, kabupaten kota. Jadi kami berharap ada dana otonomi khusus yang membiayai, bukan hanya untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat, tetapi untuk membiayai program dan lingkungan hidup. Karena banyak orang asli Papua yang mengelola masalah-masalah lingkungan, mereka tidak berdaya di situ. Kepala Bapeda Papua Barat dan Cisangkek SHMM minta perencanaan pembangunan berkelanjutan secara terukur agar bisa dirasakan manfaatnya. Kami sudah menyusun yang namanya green economy, ya, green strategi ekonomi, pembangunan ekonomi hijau. Artinya ekonomi kita boleh makan, minum dikit apa saja, tapi kelestarian itu menjadi penting. Lalu identifikasinya ke hijau, artinya hutan-hutan masih ada atau sekolah berkelanjutan gitu. Itu kemudian indeks risiko bencana ini juga kalau kita lihat di peta di situ, ya, memang Papua Barat ini dia secara geografis dia ada di lintasan yang cukup rawan soal bencana, baik bencana ya, tapi juga bencana sosial dan bencana yang ditimbulkan oleh kita. Tadi banyak orang datang ya. Sementara Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua Edward Sembiring mendesak masing-masing Pemda tingkat 2 menyusun strategi pengelolaan sampah daerah karena berpeluang meningkatkan ekonomi daerah. Masing-masing daerah itu harus punya kebijakan strategi dalam penanganan itu, dan berharap sebenarnya ke depannya dalam Jastrada itu nanti kan ada penanganan, ada pengurangan terhadap sampah itu. Dan ke depannya ajakan kami dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini mempunyai peluang untuk sirkular ekonomi. Jadi kebutuhan bahan baku untuk industri pabrik daur ulang di Surabaya itu sangat tinggi. Peserta dari seluruh daerah tingkat 2 se-Papua Barat juga mendengar arahan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara virtual. Tim Liputan CWM Channel.